Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Saya percaya bahwa setiap hidup kita ada dalam penyertaan daripada Tuhan kita. Mari kita siapkan setiap hidup kita untuk kita masuk menghampiri tahta hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Anda terlambat ternyata Tuhan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, nyatakan Tuhan. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, generasi ini. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, generasi ini. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku.
Haleluya Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Haleluya, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami sembah nama-Mu, kami muliakan Tuhan, nyatakan anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Oh, haleluya, kami percaya kuasa-Mu bekerja, tanda-tanda-Mu telah Kau nyatakan Tuhan dalam hidup kami. Oh, kami percaya Tuhan bahwa tanda-tanda telah nyata. Kami percaya Kau juga akan memberkati, melawat setiap umat-Mu Tuhan. Ini setiap doa kami Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini tuh aku, generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini tuh aku, generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini tuh aku. Ini doa setiap kami Tuhan. Biarlah keselamatan-Mu terus Tuhan kerjakan atas setiap kami Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu senantiasa mengalir dan baru dalam hidup kami. Tiba saatnya Bapa, kami akan renungkan firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar kita hari ini? Sudah kita mendapat kasih karunia daripada Tuhan? Sudah kita menikmati hari-hari kita pagi hari ini dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, biarlah pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita belajar bersama-sama bagaimana kehidupan kita. Gereja milik tema yaitu tanda-tanda zaman Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat kedatangan Tuhan semakin dekat, banyak orang yang bercerita, banyak orang yang menyampaikan tanda-tanda daripada Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya semakin dekat Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan sebagai kita orang-orang yang percaya? Apa yang harus membuat kita bisa bangkit? Kita mempersiapkan diri kita. Bagaimana supaya kita bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Dan bagaimana cara kita menghadapi setiap tanda-tanda yang telah Tuhan berikan terhadap kehidupan kita saat ini. Bapak-Ibu Saudara, mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-6 sampai 8. Firman Tuhan berkata seperti ini Bapak Saudara. Aku akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi semuanya itu
barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kalau kita membaca di Matius ini Bapak Saudara, Tuhan sudah memberikan warning. Tuhan sudah memberikan tanda-tanda akhir zaman. Bagaimana kita melihat perang yang begitu dahsyatnya. Bagaimana kita melihat gempa bumi. Bagaimana kita melihat, jangankan di luar negeri, di negeri sendiri, setiap hari ada berita tentang gempa. Ada di Jogja, ada dimanapun, selalu ada tanda-tanda daripada Tuhan. Ternyata bukan dari sesuatu hal yang harus kita membuat kita takut Bapak Saudara. Ternyata sudah tertulis di dalam Alkitab bahwa Tuhan memberikan tanda-tanda sebelum zaman baru, sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Jangan pernah takut Bapak Saudara. Tuhan memberikan tanda-tanda ini supaya kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kalau kita melihat tanda-tanda akhir zaman ini bukanlah suatu yang luar biasa yang harus kita perbincangkan, tetapi karena memang tanda daripada Tuhan, supaya kita mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sudah semakin dekat, supaya kita bisa terus lebih dekat dengan Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan ketika kita melihat tanda-tanda itu sudah terjadi akhir-akhir ini? Kita harus berani berjaga-jaga dan berdoa. Kita tahu gempa bumi, kita tahu berbagai macam bencana terjadi, perang terjadi. Itu adalah sesuatu hal yang Tuhan pengen tunjukkan kepada kita. Tetapi daripada itu, Tuhan memberikan di dalam Matius tadi supaya kita berjaga-jaga, supaya kita senantiasa berdoa. Kita tahu semakin hari semakin tidak menentu kehidupan ini, tetapi Tuhan selalu memberikan jaminan kepada kita. Bukan berarti Tuhan menakut-nakuti dengan tanda-tanda yang sudah terjadi. Kalau kita membaca di dalam Matius tadi, Tuhan akan memberikan, Dia akan hanya memperingatkan. Jadi tanda adalah sesuatu hal yang harus Dia tunjukkan. Kalau kita harus tetap bersyukur, kalau kita tetap harus berandalkan kepada Tuhan, mengandalkan segala sesuatunya, kita harus kepada Tuhan. Maka dari itu Bapak Saudara, jangan pernah kita berhenti untuk berdoa. Dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap akan mengcover hidup kita. Sekalipun kehidupan saat ini ekonomi sulit, bagaimana begitu banyak PHK terjadi di mana-mana. Bagaimana banyak orang susah mencari pekerjaan, susah di dalam mencari kebutuhan pokok, gas yang langka, semua mulai susah. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan kita, memberikan tanda supaya kita tetap berdoa dan percaya kepada Tuhan, supaya kita tidak meninggalkan Tuhan, tetapi kita tetap gandul Gusti, kita tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun bencana itu terjadi Bapak Saudara. Kalau kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, kalau kita melihat bagaimana langkahnya gas, bagaimana langkah yang lain, kebutuhan pokok. Tetapi kalau kita melihat, kita masih ada sampai hari ini, kita bisa makan sampai hari ini, kita masih bisa melakukan aktivitas kita hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi di sini Tuhan tidak menakut-nakuti kita untuk kita takut, tetapi lebih dari itu, Tuhan memberikan tanda-tanda supaya kita semakin percaya kepadanya, supaya kita benar-benar berjaga-jaga, supaya roh kita tidak tertidur Bapak Saudara. Jadi kita tetap berjaga-jaga, berdoa dan berjaga-jaga. Roh yang ada di dalam hidup kita harus selalu terpancar. Kita harus memberikan semangat. Ketika engkau masih mengalami bolong-bolong dalam mezbah doa, ayo kita bangun sama-sama, kembalikan apa yang kita harus cari. Kita bangun mezbah keluarga, kita bangun mezbah dimanapun tempat kita bekerja, supaya kita mampu menghadapi hari-hari ini. Kita bisa melewati tanda-tanda zaman yang luar biasa ini. Kalau kita melihat bagaimana perang yang Ukraina yang masih terus berlanjut, bagaimana perang dengan bangsa-bangsa di sana,
Tetapi kita bersyukur, kita masih dipelihara Tuhan, kita masih dilindungi Tuhan, kita masih bisa melakukan aktivitas, kita masih bisa bekerja. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi ketika Tuhan memberikan tanda-tanda akhir zaman ini, bukan berarti Tuhan ingin menakutkan kita, melemahkan iman kita. Justru daripada apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita lihat, apa yang sudah kita kerjakan, Tuhan mau kita tetap berdoa dan berjaga-jaga. Roh kita jangan pernah padam. Roh yang di dalam hati kita, hidup kita selalu naikkan terus. Asah hidup kita, asah doa kita. Mungkin ketika kita berdoa mungkin satu hari hanya 5 menit. Kita harus menaikkan taraf doanya lagi. Buat 10 menit atau 15 menit. Dan terus berjaga-jaga. Roh kita jangan sampai padam. Semangat kita jangan sampai mengendor melihat setiap kejadian demi kejadian. Bahkan ketika kita melihat begitu banyak berita gempa yang terjadi di bangsa kita. Ada di Jogja, ada dimanapun, ada beberapa kota besar yang mengalami gempa, saudara. Semua itu Tuhan izinkan. Karena Tuhan sudah menulis. Dan Tuhan telah memberikan tanda itu. Bahwa dia mau menyatakan, aku akan segera datang. Supaya kita tidak terlena. Supaya kita tidak melakukan hal yang tidak berguna, tetapi supaya melalui apa yang terjadi, Tuhan memberikan tanda demi tanda, satu tandanya dengan satu tanda yang lain, supaya hidup kita boleh terus lekat kepada Tuhan, supaya roh kita tidak tertidur. Kalau badan kita mungkin bisa tertidur, kita lelah, kita pasti tidur. Tetapi Tuhan meminta supaya roh kita tetap hidup, kita berdoa, kita berjaga-jaga, sungguh-sungguh berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah supaya kita boleh selalu di dalam pemeliharaan Tuhan. Percayalah Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Percayalah Tuhan Yesus akan meng-cover setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus akan terus memberikan perlindungan dalam kehidupan kita. Asal kita tetap percaya dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus senantiasa. Jadi Bapak Saudara, jangan pernah takut dengan tanda-tanda yang sudah semakin dekat ini. Tanda-tanda zaman yang begitu luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Hampir setiap hari kita konsumsi, hampir setiap hari kita mendengar berita, melihat bagaimana kondisi bangsa kita, bahkan dunia. Tetapi percayalah, ketika engkau berani mengambil keputusan itu, tetap percaya. Kau tetap berjaga-jaga dan berdoa di dalam rohmu. Tidak pernah padamkan rohmu, tetapi rohmu tetap menyala-nyala. Maka dari itu Tuhan akan memberikan pemeliharaan. Tuhan akan menjaga hidup kita sampai pada kesudahnya. Bahkan sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ketika Tuhan Yesus melihat ada iman dalam kehidupan kita, tetap berpegang dan percaya sama Tuhan, pasti kehidupan kita akan diberikan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, pesan saya, jangan pernah meninggalkan doa, jam-jam doamu, tingkatkan lagi. Jadi untuk melakukan apa supaya kita bisa menjalani hari-hari ini dengan akhir zaman, dengan tanda-tanda akhir zaman ini, apa yang harus kita lakukan? Yaitu berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Supaya kehidupan kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan, kehidupan kita semakin diberkati Tuhan, kehidupan kita semakin dipakai Tuhan, naik dan terus naik. Amin. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberikan kita kekuatan senantiasa, memberikan rema dalam kehidupan kita, dan menjadi berkat setiap kehidupan kita, menjadi berkat orang lain. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.